Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita orang percaya. Saat ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya firman ini akan mengajar, menuntun, membimbing kita, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan berjanji apabila kita mendengar dan melakukannya, kita akan disebut orang yang berbahagia. Dan saya percaya semua kita yang mendengarkan hal ini ingin hidup bahagia. Nah, salah satu bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, saya mau beritahu, seorang yang beragama Kristen belum tentu pengikut Yesus. Tetapi seorang pengikut Yesus itu pasti beragama Kristen. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara ingin sekedar menjadi orang beragama Kristen, atau saudara seorang pengikut Yesus? Nah, seorang pengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya di dalam perjalanan hidupnya. Baik dalam berusaha, baik dalam bergaul, baik dalam bertutur kata. Makanya Paulus juga katakan, apa saja yang kamu perbuat dengan segenap hati, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow, ini bukan hal yang mudah, tapi jangan takut. Tuhan mengerti hal ini, karena itu Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita orang percaya untuk menolong kita, supaya kita yang tidak mampu dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, misalnya, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan hal yang mudah, ya saudaraku. Dan janganlah kamu menghakimi, karena penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Jadi kita berserah penuh kepada Tuhan. Sebab kita ini orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan menjadi miliknya. Maka percayalah bahwa Ia akan selalu membela kita apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Memang pengajaran Tuhan Yesus itu di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia. Tetapi apabila kita menerima Dia dan percaya sungguh dan bertobat, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya segala berkat yang baik yang Tuhan sediakan buat kita akan kita nikmati, ya, baik berkat rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sekedar kita menjadi anggota gereja, lalu dibaptis, lalu nama kita diganti, ya saudaraku, yang tadinya namanya Mamat jadi Matius, Sarboah jadi Esther, tidak seperti itu, ya. Tetapi kita betul-betul mau mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menjadi raja dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus berkarya sepenuhnya memenuhi hati, pikiran, perasaan, jiwa kita. Dengan demikian, maka Tuhan pasti akan melakukan kehendaknya dalam hidup kita, asal kita berserah penuh. Nah, manusia, saudaraku, seringkali ada ikatan-ikatan dalam dunia ini. Ikatan keluarga, ikatan adat istiadat, ikatan uang, ya, harta benda, dan lain sebagainya. Dan kalau kita ikut Yesus, maka kita serahkan segalanya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita disadarkan bahwa semuanya itu cuma sementara, ya. Apapun yang kita miliki suatu kali pasti akan kita tinggalkan. Sehingga kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi seperti itu. Tetapi kita hanya terikat kepada Tuhan saja, ya, terikat kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari undanglah Yesus masuk dalam hatimu. Biarkan Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya untuk menjadikan saudara manusia ciptaan baru yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar menjadi pendengar saja. Maka saudara akan disebut orang yang berbahagia. Mari kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun, membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau.
Ya, saya percaya Tuhan Yesus hidup. Dia sangat mengasihi saudara dan saya, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi masa depan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku dapat bernubuat dan punya iman untuk memindahkan gunung, sekalipun aku korbankan diriku dan menyerahkan hidup untuk dibakar, tapi jika diriku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. oh kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Oh kasih menutupi segala sesuatu, percaya berharap hanya kepada Allah, percaya berharap